Welcome to our online service. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kakak pimpin dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya akan urapan-Mu dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami mau beribadah Bapa. Urapi hati dan pikiran kami Roh Kudus, biarkan Engkau beracara. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Eagle di rumah. Shalom. Gimana kabar kalian semuanya? Baik dong Kak. Kalian sudah siap memuji Tuhan? Siap. Bagaimana dengan adik-adik? Kalian sudah siap memuji Tuhan? Mari. Kalau gitu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dan melompat buat Tuhan. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, let's go! Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top.
Nah, adik-adik semua, ayo kita sama-sama, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama nyanyi. I love to love you, Lord. Adik-adik bisa taruh tangan adik di hati, kita mau nyanyi sama-sama buat Tuhan. Let's say, I love to praise you, Lord. To praise your name. Yes, I love to praise you. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. I love to seek your face. See your face. I love to seek your face. I love to see your face. Yes, Lord. I love to see your face, Jesus. Say, I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. Everybody with all my heart. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, with all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Sungguh-sungguh. I love to praise your name. We love to praise you, Jesus. I love to praise your name, Jesus. I love to love you. I love to love you, Lord. Raise your hand, say, with all my heart, with all my heart, I worship you. My soul.
berkati hati kami Tuhan, Kau jamah hati kami, supaya hati kami siap ditaburi benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Shalom adik-adik, senangnya ketemu adik-adik lagi. Pasti semuanya sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Siapa di sini yang masih ingat khotbah firman Tuhan yang tentang talenta bulan lalu? Oh, puji Tuhan, ada yang ingat. Iya, di situ dikatakan bahwa setiap manusia, setiap adik-adik itu Tuhan kasih talenta. Tidak ada yang nggak ada talenta. Karena itu talenta yang dari Tuhan, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Dan untuk disyukuri dan dikembangkan. Ya, hari ini kita mau tahu lebih dalam lagi. Kalau sudah punya talenta, kalau sudah menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat, menjadi yang paling pintar, lalu selanjutnya bagaimana? Harus tetap rendah hati. Jangan sombong loh ya. Yuk katakan dulu big message hari ini. Sombong? No, no, no. Rendah hati? Yes. Ikuti Kak Yanti ya sama gerakannya ya. Sombong? No, no, no. Rendah hati? Yes. Di dalam Alkitab ada cerita tentang satu tokoh Alkitab yang sudah diperingatkan oleh Tuhan untuk jangan sombong, tapi ya masih tetap sombong. Siapakah dia? Adik-adik bisa baca di dalam Daniel 4 ayat 1 sampai 37. Nanti dibaca setelah ibadah ini ya. Kakak ceritakan sekarang. Tokoh Alkitab itu adalah namanya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang saat itu adalah raja yang paling hebat, yang paling berkuasa di Babel. Kenapa? Karena sejak dipegang oleh Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel itu semakin berkembang, bahkan menjadi kerajaan yang paling berkuasa di dunia. Wow! Kemudian suatu saat Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia bermimpi ada sebuah pohon yang besar sekali dan kelihatan pohon itu kuat. Pohon itu tumbuh tinggi-tinggi sampai ke langit. Pohon itu sangat indah. Daunnya banyak, dahannya, rantingnya banyak, subur sekali pokoknya. Buah-buahnya juga banyak. Sampai burung-burung banyak bersarang di atas dahan-dahannya. Binatang-binatang bersarang di bawah pohon, berlindung di bawah pohon karena begitu rindang dan nyaman di sana. Bahkan semua makhluk hidup mengambil makanan dari pohon itu. Lalu turunlah penjaga dari langit. Penjaga dari langit itu memotong pohon itu langsung sampai ke tunggulnya. Tunggul itu adalah bagian pohon yang paling dekat dengan akar ya adik-adik ya. Jadi batang pohon yang paling dekat dengan akar. Jadi sudah betul-betul dipotong sampai paling bawah. Kemudian tunggulnya itu diikat dengan rantai besi dan tembaga. Dan tunggul itu setiap hari kena basah dari embun yang turun dari langit. Kemudian raja bingung. Apa sih arti mimpi ini? Raja memanggil semua orang-orang pintar dari Babel yang biasanya bisa mengartikan mimpi-mimpi, orang bijaksana. Tapi ternyata tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi itu. Mereka juga mikir, apa sih artinya? Kemudian datanglah satu orang yang hanya orang ini yang bisa memberikan arti mimpinya, menjelaskan arti mimpinya. Siapa itu? Adik-adik tahu? Ada yang tahu mungkin? Ya, betul. Daniel. Datanglah Daniel yang juga disebut sebagai Beltsasar. Kemudian memberitahu kepada raja arti mimpinya. Arti mimpinya adalah pohon yang begitu tinggi yang sampai ke langit, yang begitu indah, yang begitu banyak buah, yang begitu disukai oleh binatang, itu adalah kerajaan Babel, itu adalah Raja Nebukadnezar. Jadi seorang raja yang begitu berkuasa, yang begitu besar. Kemudian yang menjadi penjaga yang turun dari langit itu adalah Tuhan. Tuhan yang memotong pohon itu. Artinya bahwa Nebukadnezar akan diusir dari Babel dan dia akan tinggal di padang rumput. Dan makanannya adalah rumput hijau seperti lembu. Dan setiap hari Nebukadnezar akan kena embun dari langit. Kemudian Raja Nebukadnezar mendengar arti itu. Oke, hari demi hari berlalu. Setelah 1 tahun,
Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di istananya. Pada saat berjalan, dia melihat seluruh kerajaan Babel. Tiba-tiba muncullah kesombongan di dalam Raja Nebukadnezar. Dia langsung berkata, di dalam Daniel 4 ayat 30 ya, yuk kita baca sama-sama. Atau kalau mau nanti Kak Yanti bacakan dulu, adik-adik bisa baca nanti. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Wow, itu kata-kata apa namanya? Sombong atau nggak sombong? Ya, itu adalah kata-kata sombong. Boleh? Tidak boleh. Apa tadi katanya? Apa tadi big message hari ini? Sombong? No. Baru Raja Nebukadnezar berkata seperti itu. Tiba-tiba dari langit terdengar suara. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Langsung saat itu juga adik-adik, Raja Nebukadnezar tidak di kerajaan Babel lagi, tapi di padang rumput, dan seperti arti mimpi yang sudah diartikan oleh Daniel, terjadilah seperti yang Tuhan nyatakan, yaitu Raja Nebukadnezar makan rumput seperti lembu, rambutnya panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya adik-adik panjang-panjang seperti kuku burung. Wow, seorang raja loh itu adik-adik. Karena apa? Karena dia sombong. Jadi sombong no ya adik-adik ya. Tapi apakah Tuhan sejahat itu? Tidak. Ingat ya adik-adik, Tuhan kita itu maha penyayang. Tuhan kita itu sangat sayang sama anak-anaknya, termasuk adik-adik semua, kita semua. Tuhan memberi kesempatan kepada Raja Nebukadnezar. Setelah masa waktu yang tertentu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tiba-tiba Raja Nebukadnezar itu menengadah ke langit, menghadap ke langit, melihat ke langit. Dan ajaibnya, Raja Nebukadnezar tadinya sombong yang merasa dirinya paling baik, paling hebat, paling berkuasa, tiba-tiba bisa memuji Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan itu yang paling berkuasa, bahwa kerajaan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Begitu Raja Nebukadnezar memuji dan mengakui kebesaran Tuhan, Raja Nebukadnezar langsung dijemput oleh menteri, pembesar-pembesar dari kerajaannya, dan Raja Nebukadnezar pulang ke kerajaan Babel menjadi raja kembali. Bahkan kerajaannya semakin besar, semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 6, Kak Yanti buka, ya adik-adik kalau bisa, yang bawa Alkitab, yang ada memegang Alkitab, yuk buka sama-sama Yakobus 4 ayat 6. Ini big word kita hari ini, ayat hafalan kita hari ini. Kita baca mulai kata-kata Allah. Sudah ya? Sudah dapat ayatnya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Congkak itu adalah sombong ya adik-adik. Kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Yakobus 4 ayat 6. Nanti dihafalkan ya adik-adik. Ya, di dalam Alkitab ini sudah jelas-jelas Tuhan itu tidak suka sama orang yang sombong. Karena itu, sekarang adik-adik tinggal pilihan kita. Meskipun kita sudah yang paling hebat, paling pinter, paling bisa semuanya deh. Ingat, adik-adik milih apa? Ya, tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Dan Tuhan pasti sayang kita. No sombong ya. Kakak mau tunjukin sesuatu. Ini di tangan kakak ada botol kosong. Botol kosong ini dengan tulisan S. S ini sebagai singkatan dari sombong. Botol ini seperti manusia. Pada saat lahir, manusia itu belum bisa apa-apa. Tidak bisa membaca, tidak bisa menari, belum bisa melakukan apa-apa. Adik-adik juga begitu kan? Waktu lahir pasti belum bisa melakukan apa-apa. Semakin dewasa, semakin besar, semakin tahun, manusia akan semakin belajar. Belajar hal ini, belajar hal itu, belajar banyak hal, menjadi semakin pintar, menjadi semakin hebat, menjadi bisa melakukan segalanya, bisa melakukan banyak hal.
Lalu banyak orang yang memuji. Wow, kamu hebat ya. Wow, kamu luar biasa ya. Oh, kamu cantik ya. Wow, kamu ganteng ya. Banyak puji-pujian. Akhirnya menjadikan manusia itu sombong. Ini adalah contoh untuk manusia yang sombong. Karena merasa sudah menjadi yang terbaik, yang paling hebat, merasa sudah cukup. Tidak mau belajar lagi. Jadi seperti botol yang ditutup, tidak bisa diisi lagi. Itu adalah seperti manusia yang tidak mau belajar lagi, yang tidak mau diisi lagi. Bagaimana dengan manusia yang tidak sombong? Manusia yang tidak sombong sama dengan semua manusia. Awalnya pada saat lahir juga belum bisa apa-apa. Semakin dewasa, semakin besar, bisa melakukan hal ini, bisa melakukan hal itu, bisa melakukan banyak hal, bertambah pintar, tambah hebat, semakin menjadi yang terbaik. Lalu, apa yang dilakukan? Manusia yang tidak sombong setelah menerima pujian, dia bukan hanya menerima, tapi dia juga akan memberi kepada orang lain. Berupa apa? Berupa pujian. Pujian kepada orang lain, pujian kepada keluarga, pujian kepada kakak, adik, papa, mama, kakek, nenek, keluarga semuanya. Pujian kepada guru, memberikan pujian kepada orang-orang yang dikenal. Karena orang yang tidak sombong itu tahu bahwa selain dirinya yang bisa melakukan yang terbaik, orang lain juga mempunyai kelebihan, orang lain juga mempunyai talenta, orang lain juga bisa melakukannya. Dan selain itu, orang yang tidak sombong juga akan memberi pujian karena tahu bahwa semua yang dilakukan, semua yang dimiliki itu semua dari Tuhan, adalah pemberian dari Tuhan. Dengan memberi, maka botol ini sama dengan isinya sudah dikeluarkan sebagian dan masih bisa diisi lagi. Sama seperti orang tidak sombong, karena menyadari bahwa orang lain juga bisa dan juga tidak mau cukup puas di situ saja untuk tidak mau belajar lagi. Orang yang tidak sombong tetap mau belajar terus dan berusaha yang terbaik terus, tidak pernah menyerah, tidak pernah mau merasa puas dan cukup di situ saja. Tapi dia tetap rendah hati karena tahu semua itu dari Tuhan. Yuk kita sama-sama buka satu ayat ya adik-adik ya. Di Yakobus 4 ayat 6. Kita baca mulai kata-kata Allah. Kakak tunggu adik-adik membuka Alkitab adik-adik. Sudah? Ya. Yuk kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita ulangi sekali lagi ya. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Congkak itu adalah sombong ya adik-adik. Jadi di Alkitab ini, di ayat Alkitab ini sudah dikatakan bahwa Tuhan tidak suka sama orang yang sombong. Jadi adik-adik mau jadi apa? Yang sombong seperti ini atau yang rendah hati? Ya, kakak juga mau jadi yang rendah hati. Kita jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Caranya gampang, supaya tidak sombong. Ingat ya, kalau kita menerima pujian atau kita sudah melakukan hal yang terbaik, kita sampai sudah menjadi yang paling hebat, paling pintar sekalipun. Ingat, semua itu dari Tuhan. Semua itu hanya pemberian dari Tuhan. Ya, dan yang kedua, supaya kita tidak sombong, ingat bahwa orang lain juga bisa melakukan meskipun bukan hal yang sama atau mungkin tidak sebaik kita, tapi orang lain juga bisa, ada yang bisa melakukan mungkin hal yang berbeda juga. Kita berikan pujian. Kita memberikan pujian. Dengan kita memberi, kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan kebahagiaan karena kita juga ikut bahagia dengan kelebihan orang lain. Ya, jadi diingat ya. Kalau kita sudah menerima pujian, kita katakan puji Tuhan. Kita katakan terima kasih. Karena kita tahu semua itu dari Tuhan, yang pertama. Dan yang kedua apa? Karena kita tahu bahwa orang lain juga bisa melakukan yang meskipun tidak sebaik kita. Meskipun bukan hal yang sama. Tapi kita mau memuji orang lain. Ya, yuk kita semua bangkit berdiri adik-adik. Kakak mengajak adik-adik berdiri. Kita mau berdoa sama-sama. Tutup mata, lipat tangan. Adik-adik ikuti Kak Yanti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua
pemberian-Mu. Semua kepandaian, kepintaran, keterampilan yang aku punya itu hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami mau rendah hati, kami mau menjadi anak yang tidak sombong. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua angkat kedua tangan adik-adik, kakak mau berdoa berkat bagi adik-adik. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian mulai saat ini sampai selamanya. Adik-adik akan menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang tidak sombong. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang telah menerima berkat, katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu lagi ya. God bless you. Bagaimana ibadahnya? Semua diberkati. Sampai jumpa minggu depan bersama kakak. See you next week. Bye.